Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonita Luki Fernanda dengan NIM 12032020069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil literatur review saya dengan topik upaya pengendalian kualitas produk. Ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sistematik literatur review mengenai upaya pengendalian kualitas produksi untuk mengurangi jumlah cacat produk. Pengendalian kualitas produksi menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dan melakukan analisis terhadap berbagai artikel ilmiah dan penelitian terkait, peneliti mengidentifikasi berbagai strategi dan metode yang telah dilakukan oleh berbagai industri untuk mengurangi jumlah cacat produk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai metode seperti Six Sigma, Lean Manufacturing, FMEA telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi jumlah cacat produk. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam penerapan upaya pengendalian kualitas produksi seperti biaya implementasi yang tinggi, resistensi dari karyawan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengendalian kualitas. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar perusahaan melakukan studi lebih lanjut mengenai metode dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya pengendalian kualitas produksi untuk mengurangi jumlah cacat produk. Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan perusahaan dapat mengurangi jumlah cacat produk dan meningkatkan efisiensi produksinya. Kemudian di pendahuluan, pengendalian kualitas produksi merupakan salah satu aspek kritis dalam dunia industri, terutama dalam upaya untuk mencapai standar tinggi dalam proses produksi dan menghasilkan produk yang berkualitas. Itu dikutip dari jurnal nomor 1. Kemudian, jumlah cacat produk menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pengendalian kualitas dalam suatu perusahaan. Dikutip pada jurnal kedua. Kemudian pada jurnal ketiga, ketika produk yang dihasilkan mengalami cacat akan terjadi konsekuensi negatif seperti peningkatan biaya produksi, penurunan kepuasan pelanggan, dan mengancam reputasi perusahaan di pasar. Hasil pendahuluan ini berasal dari kutipan jurnal yang telah saya review dengan sejumlah 50 jurnal yang memiliki topik atau objek relevan dengan objek amatan pada tugas akhir saya mengenai pengendalian kualitas produk. Kemudian pada metode penelitian, penggunaan metode Six Sigma yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat cacat produk, mendeskripsikan dan menganalisis upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi agar dapat menjaga kestabilan produk berstandar mutu, dikutip dari jurnal ke-13 dan 14. Jika permasalahan kualitas produk terjadi melalui proses alur produksinya, maka penggunaan metode Lean Manufacturing cocok digunakan untuk mengurangi produk cacat dengan cara menghilangkan aktivitas yang dianggap tidak memiliki nilai tambah. Dikutip pada jurnal ke-15. Kemudian, pada hasil pembahasan, pengendalian pada dunia industri dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau aktivitas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atau fungsi manajemen dengan menggunakan suatu metodologi untuk memastikan hasil yang optimal dan memuaskan. Dikutip pada jurnal ke-18. Kemudian pada proses upaya pengendalian ini dilakukan mulai dari pengecekan bahan baku, proses produksi, hingga proses distribusi, dikutip pada jurnal ke-22. Kemudian kualitas suatu barang atau jasa secara tidak langsung dipengaruhi oleh bahan baku material, manusia manpower, mesin-mesin, metode kerja, manajemen, pasar, dan uang, dikutip pada jurnal ke-23. Metode Six Sigma merupakan metode yang diciptakan tahun 1980 oleh Bob Galvin dan tim engineer Motorola pada pembuatan gadget pada jurnal ke-24.
Kemudian implementasi peningkatan kualitas Six Sigma terdiri dari 5 langkah, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Tujuan penggunaan DMIC adalah untuk memecahkan permasalahan, mengidentifikasi, dan menemukan solusi atau cara untuk memperbaikinya. Kemudian, metode lain merupakan metode yang dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi waste pada proses produksi untuk mempersingkat proses sehingga menurunkan waktu operasional dan menghasilkan waktu yang optimal. Keberhasilan metode lain ini dilihat pada proses produksi pada PT Johar Tech adalah didapat jenis cacat paling banyak adalah rapat renggang sebanyak 8,8502 dengan presentasi sebesar 31,44%, dan perbaikan yang harus dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang dalam pengecekan mesin dan proses produksi, memberikan pengarahan standarisasi mesin, memberikan edukasi kepada operator produksi. Kemudian pada metode FMEA merupakan salah satu alat analisis risiko yang digunakan dalam industri untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, penyebab, dan dampaknya pada suatu produk atau proses produksi. Kemudian kesimpulan dari literatur review ini menunjukkan bahwa pengendalian kualitas produksi merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dalam berbagai industri. Dikutip pada jurnal ke-35. Kemudian saran ini merupakan beberapa saran dari beberapa jurnal kutipan terkait upaya pengendaliannya. Perusahaan perlu memperhatikan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen yang tepat untuk mengoptimalkan pengendalian kualitas produksi pada jurnal ke-42. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih. Penelitian ini didukung oleh rekan-rekan seperjuangan dan senasib, terkhusus untuk rekan kelas IE 0301, dan terima kasih juga untuk dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bu Sylvi Istiqomah, yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu, dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, dan terima kasih sudah kuat berjuang di semester 6 ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terdapat sejumlah 50 jurnal yang saya gunakan, dan sekian presentasi atau paparan mengenai literatur review yang telah saya kerjakan. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.